Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Andri Gunata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara kerja mesin bensin 4 langkah atau mesin 4 tak. Pada gambar, ini dapat kita lihat ada 3 buah gambar. Ada gambar sebelah kiri, gambar sebelah kanan, gambar yang di tengah, dan gambar yang di sebelah kanan. Gambar yang sebelah kiri, gambar yang pertama, ini merupakan gambar diagram PV. Di sini ada 2 garis. Garis yang vertikal itu adalah garis P. P itu adalah pressure atau tekanan. Kemudian garis horizontal adalah garis V. V itu adalah volume. Kemudian gambar yang di tengah adalah gambar penampang mesin yang di sini digambarkan mesin 1 silinder yang merupakan mesin bensin 4 tak. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar diagram yang memperlihatkan nantinya bagaimana langkah yang dijalani oleh mesin 4 tak ini dalam satu siklus. Di mana nanti ada 4 langkah. Langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan langkah yang keempat. Sebelum dijelaskan bagaimana mengenai cara kerja ini, terlebih dahulu akan disampaikan dulu mengenai komponen-komponen yang terdapat pada mesin 4 langkah tersebut. Di gambar dapat kita lihat ada 3 bagian dari mesin ini kalau kita pilah atau kita bagi. Bagian atas yang berwarna abu-abu muda ini adalah bagian kepala silinder. Kemudian bagian yang berada di tengah-tengah yang berwarna abu-abu pekat ini adalah bagian blok silinder. Kemudian bagian yang paling bawah yang berwarna hitam ini adalah bagian bak oli atau bak engkol. Selanjutnya, dari ketiga bagian tersebut terdapat pula komponen-komponen penyusun. Di bagian kepala silinder dapat kita perhatikan di sini terdapat 2 buah saluran. Ada saluran masuk dan ada saluran buang. Yang di kiri saluran masuk, yang di kanan adalah saluran buang. Pada masing-masing saluran terdapat katup yang nantinya akan bekerja secara membuka dan menutup. Yang terdapat pada saluran masuk adalah katup masuk. Yang terdapat pada saluran buang adalah katup buang. Pada masing-masing katup terdapat pegas katup. Kemudian untuk menggerakkan katup, di sini terdapat pelatuk atau rocker arm. Selanjutnya, rocker arm dapat bergerak karena digerakkan oleh camshaft atau poros cam. Selanjutnya, yang juga masih terdapat pada kepala silinder, di bagian tengah, ini adalah busi. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian yang terdapat pada blok silinder. Di sini terdapat blok silinder itu sendiri. Kemudian, bagian yang berwarna hijau, ini adalah water jacket atau saluran air. Selanjutnya, terdapat lubang silinder. Bagian paling atas dari lubang silinder ini adalah ruang bakar. Pada blok silinder
atau pada lubang silinder, nanti akan bergerak piston, di mana nanti dia akan bergerak secara naik turun. Selanjutnya, piston akan terhubung dengan connecting rod atau batang piston. Kemudian connecting rod akan terhubung dengan poros engkol. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat bak oli atau carter. Itulah bagian-bagian penting yang terdapat pada mesin 4 tak. Selanjutnya, kita lihat bagaimana cara kerja dari mesin 4 tak tersebut. Disebut mesin 4 tak karena dalam satu siklus itu terdiri dari 4 langkah. 4 langkah piston secara turun naik atau 2 kali putaran poros engkol. Oke. Terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama disebut dengan langkah hisap. Langkah yang kedua disebut dengan langkah kompresi. Langkah yang ketiga disebut dengan langkah usaha. Langkah yang keempat disebut dengan langkah buang. Simak baik-baik bagaimana keterangan dari masing-masing langkah tersebut. Kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama disebut dengan langkah hisap. Sekarang saat terjadinya langkah hisap, piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa titik mati atas adalah bagian paling atas saat piston bergerak ke atas. Sedangkan titik mati bawah adalah bagian paling bawah saat piston bergerak ke bawah. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada saat langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi, piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisap membuka, katup buang tertutup. Akibatnya, campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam silinder. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kompresi. Apa yang terjadi pada saat langkah kompresi? Kedua katup dalam keadaan tertutup. Piston akan bergerak dari titik mati atas, titik mati bawah ke titik mati atas. Sehingga campuran bahan bakar dan udara yang tadi telah masuk ke dalam lubang silinder akan dimampatkan atau akan ditekan. Pada saat ini akan terjadi tekanan yang sangat besar di dalam lubang silinder. Kita perhatikan di langkah yang kedua ini. Itu adalah langkah kompresi. Pada saat akhir langkah kompresi, nanti busi akan memercikkan bunga api. Percikan bunga api inilah yang digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah dimampatkan di dalam ruang bakar. Sehingga akan menyebabkan terjadinya ledakan di dalam ruang bakar.
Akibatnya, piston akan terdorong ke bawah, sehingga akan berlanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga disebut dengan langkah usaha. Apa yang terjadi pada saat langkah usaha? Katup hisap dan katup masuk dalam keadaan tertutup. Piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Hal ini disebabkan karena adanya ledakan yang terjadi di ruang bakar. Kemudian, akan dilanjutkan dengan langkah yang keempat. Langkah yang keempat disebut dengan langkah usaha. Pada langkah usaha, yang terjadi adalah piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup untuk katup hisap posisinya tertutup dan katup buang posisinya terbuka. Akibatnya, gas sisa hasil pembakaran akan keluar melewati saluran buang dan nanti akan diteruskan ke knalpot. Begitulah seterusnya terjadi langkah ini secara kontinu. Akan dimulai dengan langkah hisap, langkah kompresi, ini langkah hisap, campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Ini masih untuk langkah hisap. Kemudian ini langkah kompresi. Kemudian yang ketiga ini adalah langkah usaha. Dan yang keempat ini adalah langkah buang. Begitulah terjadi siklus ini secara terus-menerus. Kemudian, untuk gambar yang di sebelah kanan, dapat kita perhatikan apa yang terjadi pada saat langkah kompresi. Volume akan bertambah pada saat langkah hisap. Kemudian langkah kompresi tekanan bertambah. Kemudian langkah usaha akan terjadi penurunan tekanan. Ya. Ini bisa diperhatikan dari video animasi berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mesin 4 langkah adalah setiap satu siklus terdiri dari 4 langkah. 4 langkah piston atau 2 kali perputaran poros engkol.
Demikianlah cara kerja mesin bensin 4 tak atau 4 langkah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.